بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Adapun yang kedua namanya an-naw' ats-tsani al-wilayatul khassah, perwalian yang khusus, wa tawallil khas, pertolongan yang khusus. Wa hadza aktsaru ma yarid fil Qur'an al-Karim wa fi sunnah an-nabawiyyah. Dan ini banyak sekali ya terdapat dalam Quran dan dalam sunnah. Wa hiya wilayatun 'azimatun wa tawallin karim, dan dia adalah perwalian yang agung, ya, perwalian yang mulia. Maksudnya bantuan yang mulia, pertolongan yang mulia, penjagaan yang mulia. Ikhtassallahu bihi ibadahul mu'minin, yang Allah khususkan perwalian ini kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa hizbahul muti'in, kepada hamba-hambanya ya yang taat. Wa awliya'il muttaqin, kepada wali-walinya yang bertakwa. Maka perwalian yang kedua ini tak diberikan kepada orang-orang kafir, hanya kepada hamba-hambanya yang beriman, yang taat, yang bertakwa, dalam pengertian bantuan, pertolongan, pemeliharaan, penjagaan. Ya, inilah makna wilayah am, wilayah khassah, perwalian yang khusus. Kira-kira paham yang Anda maksudkan? Bahasa ini bisa dipaham, ditangkap? Karena kadang menerjemah bahasa Arab sulit, harus dijelaskan banyak hal. Ngerti makna wilayah khassah? Ngerti ya? Bahasa Indonesia masih ini, belum bahasa Arab ini. Apa makna wilayah khassah? Dijelaskan lebih rinci lagi makna-maknanya. Wa hadha at-tawalli al-khass yaqtadi inayatahu wa lutfahu bi ibadihi al-mu'minin. Perwalian khusus ini konsekuensinya melahirkan inayatahu, yakni perhatian Allah Subhanahu wa taala, wa lutfahu, dan kelembutannya kepada hamba-hambanya beriman, wa taufiqahum bitarbiyati al-iman. Wilayah khassah ini bermakna Allah Subhanahu wa taala mendidik mereka, memberikan kepada mereka taufik untuk beriman. Ya, wal bu'di an sabilid dhalal. Allah beri mereka taufik untuk jauh dari segala macam jalan-jalan kesesatan, wal khusran, dan kerugian. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam hal ini, dalam hal perwalian khusus, bermakna Allah memperhatikan hamba-hambanya, yang memberi mereka taufik hidayah untuk beriman. Ya, Allahu waliyul ladina amanu, Allah lah wali bagi orang-orang yang beriman. Perwalian yang khusus konsekuensinya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Karena dia wali mereka, maka dia Allah mengeluarkan mereka dari adh-dhulumat, berbagai macam kegelapan, kepada cahaya. Kegelapan itu ada dua, ada kegelapan hissi, ada kegelapan ma'nawi. Sebagaimana cahaya pun ada dua, ada cahaya hissi, ada cahaya ma'nawi. Yang sekarang kita berada padanya ini, antum bisa baca padahal masih gelap di luar. Cahaya ini namanya cahaya hissi. Kegelapan yang di luar itu namanya kegelapan hissi. Ada cahaya ma'nawi, dan ada pula kegelapan ma'nawi. Cahaya ma'nawi adalah cahaya Allah SWT bersihkan di hati orang-orang beriman, yang dengan cahaya ini dia mengenal jalan yang lurus. Cahaya itulah cahaya iman, cahaya taufik, cahaya hidayah, cahaya inayah. Dan kita meminta setiap pagi ketika mau keluar masjid agar Allah berikan kepada kita cahaya. Ya kan? Ketika doa kita mau pergi ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, dan seterusnya. Cahaya yang diminta ini bukan cahaya hissi. Kalau cahaya hissi ini gampang, tinggal beli senter. Tinggal senter depan, senter kanan, senter kiri, senter belakang, selesai. Cahaya hissi ini orang kafir juga bisa. Malam hari mereka jalan pakai lampu cahaya. Bukan ini yang Allah maksudkan, tapi makna ma'nawi.
cahaya yang abstrak. Itu cahaya iman. Yang dengan iman ini dia mengetahui jalan yang benar, mengetahui Tuhan yang hak, mengetahui jalan yang sesat, mengetahui Tuhan-Tuhan yang batil. Demikian juga kegelapan. Ya, kegelapan itu ada dua. Ada hissi, itu yang di luar. Kalau dimatikan lampu di masjid ini, semua kita tak bisa lagi baca. Kecuali yang pakai handphone, pakai iPad, karena ada cahaya di iPadnya. Ini cahaya namanya cahaya hissi. Ini cahaya hissi dan ini kegelapan hissi. Dan dimasukkan dengan kegelapan di sini kegelapan ma'nawi. Dan kegelapan ma'nawi itu ada dua sebabnya. Pertama, kegelapan syahwat. Syahwat itu gelap. Maksudnya syahwat yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Itu kegelapan yang menghalangi seorang untuk mendapatkan petunjuk. Syahwat terhadap dunia yang disebutkan Allah dalam Quran Al-Karim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiasi bagi manusia kecintaan kepada syahwat. Minan nisa, kepada wanita. Ya, ini syahwat. Wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah, emas dan perak yang banyak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang tangguh, wal an'am, syahwat kepada sawah dan ladang dan binatang ternak, wal an'am wal harthi. Ini semuanya syahwat. Jika ditempatkan pada tempat yang hak tak masalah. Berpahala, bernilai pahala. Jika disalurkan pada tempatnya, dinikmati pada tempat yang hak. Emas dan perak ditempatkan pada tempatnya, anak dan istri. Ini semua syahwat, kegantungan, kecenderungan manusia. Tapi jika syahwat ini menyalah, istri orang yang dia garap, harta orang yang diambil, tanah orang yang diserobot, ya, maka inilah yang namanya kegelapan syahwat. Ya. Yang kedua namanya kegelapan syubhat. Ini lebih pelik daripada yang pertama. Kalau kegelapan syahwat, orang itu tahu di dalam kegelapan. Orang yang terjebak dalam berbagai macam syahwat yang haram, tahu dia berdosa. Sesekali hati kecilnya merintih, menyesal. Karena itulah yang dalam kegelapan ini ketika dimasukkan ke dalam penjara KPK, sadar dia. Tak bisa dia, jangan, aku mau menuju surga ini, kenapa dimasukkan ke penjara? Tidak, nyerah dia. Nah, diborgol tangan, borgol saja. Ini syahwat apa? Syahwat. Ini namanya kegelapan syahwat. Orang tuh yang mencuri, merampok, dipukuli, ditendang, kadang dibakar, tahu dia. Dia itu dalam kegelapan syahwat, tak melawan dia. Tapi yang kedua pelik. Apa yang kedua tadi? Kegelapan syubhat. Dia kira dia paling terang. Dikira dia bawa lampu 1000 watt menyinari depan, belakang, kiri, kanan. Dia kira semua orang itu dalam kegelapan, padahal dia dalam kegelapan. Ketika kita katakan, "Hei fulan, ini jalannya. Aku bawa senter lebih besar pada sentermu. Jalanmu itu ke neraka, engkau yang ke neraka." Ini namanya kegelapan syubhat. Mereka tak mau ditunjuki. Kau salah jalanmu itu. Ini jalan ke surga. Kau lihat ini jalannya. Manalah. Salah aku itu. Aku sama aku ini ada senter 1000 watt nih. Padahal senter ini menggiring dia ke neraka. Subhanallah. Maka Allah adalah wali bagi orang-orang mukmin. Yukhrijuhum minadh-dhulumat, mengeluarkan mereka dari segala macam kegelapan. Dan kata-kata dhulumat, kegelapan dengan jamak, dhulmatun mufradnya satu, kegelapan dhulmatun. Banyak kegelapan dhulumatun. Adapun cahaya nur, ada jamaknya anwar. Tapi Allah menyebutkan kata-kata kegelapan dengan jamak, minadh-dhulumat, dari berbagai macam bentuk kegelapan. Ilan nur, kepada satu cahaya. Enak bahasa Arab kan? Enak enggak? Saya Ibrahim enak? Enak ya? Allah waliyul ladzina amanu, Allah dialah wali orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumat, mengeluarkan mereka dari segala macam bentuk kegelapan yang banyak.
yang tak berujung, semuanya kegelapan. Intinya syahwat dan syubhat. Ilan nur, dari kegelapan yang banyak kepada cahaya yang satu, cahaya iman, cahaya Islam yang tak berbilang. Inilah dia makna wali, memberi mereka taufik, inayah, perhatian, kelembutan. Digiringlah mereka untuk keluar daripada segala macam cahaya, daripada segala macam bentuk kegelapan-kegelapan, syahwat dan syubhat, kepada cahaya iman. Walladzina kafaru, sebaliknya adapun orang-orang kafir, awliya'uhumut taghut, wali-wali mereka adalah at-taghut. At-taghut dalam bahasa Arab dari kata-kata tagha, yatgha. Ya, bahasa Arab tagha maknanya mendidih, melimpah. Kalau andai kata air antum panaskan, air itu mendidih, meluap-luap, melumpah-limpah keluar, kita sebutkan dalam bahasa Arab taghal ma'u, air melimpah-limpah. Dan kata-kata tagha, at-tughyan, adalah merupakan kalimat yang menunjukkan berlebih, melampaui batas. Maka air melimpah itu ketika mendidih karena dia melampaui batas daripada wadahnya. Adapun dalam bahasa Arab yang dimaksudkan dengan tagha ini, darinya lah kata-kata taghut, segala sesuatu yang melewati batas. Maka taghut, kata Ibnu Qayyim, kullu ma tajawaza bil al-'abdu haddah, segala sesuatu yang dilampaui hamba, baik berupa Tuhan yang dia anggap Tuhan, yang dia sembah, yang dia berlebihan dalam menghinakan diri kepadanya, mengagungkannya, padahal dia Tuhan yang batil, atau pemimpin. Ini semua bisa bermakna taghut. Pemimpin yang dia ikut dalam segala hal, ini taghut. Dan Al-Imam Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menukilkan Ibnu Qayyim menunjukkan kepada kita taghut itu banyak. Raisut taghut iblis. Iblis itu yang melampaui batas sebagai hamba, ingin dia menjadi Tuhan, tak mau tunduk kepada Tuhan. Jadi iblis itu dialah dedengkotnya taghut. Tak ada yang lebih tinggi pangkat taghutnya selain iblis. Dia jenderal taghut bintang 4. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam jenis taghut adalah man da'an nasa ila ibadatih, yang menyuruh orang menyembahnya. Fir'aun itu taghut bintang 3. Yang ketiga, man radhiya bi ibadatih, yang rela disembah. Dia tak seru orang menyembahnya, tapi dia rela disembah. Dicium-cium orang kakinya sujud, dia rela. Dia tak bilang sembah saya, tapi dia rela. Orang rukuk kepadanya, dia rela. Ini taghut bintang berapa nih? Bintang 2. Kemudian setiap tukang sihir, tukang tenung, tukang santet, itu taghut, melampaui batas sebagai hamba, sok mengetahui perkara gaib dan semacamnya. Taghut bintang berapa? Bintang 1. Di bawah taghut bintang 1 ini, setiap yang mengatakan hukumnya lebih baik daripada hukum Allah, berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini hukumnya lebih utama daripada hukum Allah, ini taghut di bawah bintang 1 tadi. Kalau dibuat secara hierarki, semuanya taghut. Maka siapa wali bagi orang-orang kafir? Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, auliya'uhum taghut, wali-wali mereka, penolong mereka, pemerhati mereka, pembisik mereka, pengkuat mereka, siapa? Taghut. Syaitan yang membisiki mereka, iblis dan bala tentaranya. Subhanallah. Taghut ini apa konsekuensi menjadikan wali-wali selain Allah SWT berupa taghut ini? Apa konsekuensi bagi hamba, bagi manusia? Yukhrijunahum minan nur. Maka taghut-taghut ini akan mengeluarkan mereka dari cahaya yang satu tadi, cahaya iman, cahaya petunjuk Allah, ila dhulumat, mengeluarkan mereka dari
cahaya ini kepada kegelapan, yukhrijunahum minan nur, mengeluarkan mereka daripada cahaya iman, cahaya Islam, ila dhulumat, kepada berbagai macam kegelapan-kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itulah semuanya ya penghuni neraka, yang disesatkan dan yang menyesatkan, semuanya penghuni neraka. Nanti ketika di neraka yang disesatkan protes, ya Tuhan, jadikanlah mereka di bawah kami, biar kami injak-injak mereka. Ya Tuhan, berilah mereka ganjaran azab berlipat-lipat karena mereka sesatkan kami. Kata Allah, likullin dhifun, semua aku lipat gandakan. Ya, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi ini makna wali yang pertama. Allah maknanya wali bagi orang-orang mukmin, memperhatikan mereka, membimbing mereka, mentarbiyah mereka untuk senantiasa beriman, menambah iman mereka, yang menunjukkan mereka kepada cahaya iman. Ini makna yang pertama. Nah, yang kedua, makna wali, perwalian secara khusus, wilayah khasah, taqtadhi ghufrana dzunubihim. Konsekuensinya melahirkan ya ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Ya, wa rahmatahum. Konsekuensi Allah menjadi wali bagi orang-orang mukmin, Allah mengampuni mereka, Allah merahmati mereka. Kalau kita salah, segera nyesal, ya Allah, aku taubat Engkau Tuhanku, Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni kita, Allah rahmati kita, diberi petunjuk taufik untuk taubat segera dari kesalahan. Diberinya kita tangguh, tak langsung dihukumnya tatkala kita salah. Allahu Akbar. Ini ketika kita menjadi hamba-hamba Allah, ketika Allah menjadi wali kita. Firman Allah dalam kitabnya, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 155, Anta waliyuna, ya Tuhan, Engkaulah wali kami. Faghfir lana warhamna, ampunkanlah kami, rahmati kami. Wa anta khairul ghafirin, sungguhnya Engkaulah sebaik-baik Tuhan yang Maha Pengampun. Allahu Akbar. Adapun syaitan, adapun taghut, tak akan mungkin merahmati ya yang di bawah perwalian mereka. Mustahil, karena mereka tak punya rahmat. Ya, tak akan pula mengampuni yang di bawah perwalian mereka karena mereka tak punya ampunan. Yang ada mereka akan menggiring seluruh yang di bawah perwalian mereka ke dalam azab. Nah,